Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai turunan fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai materi dari turunan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menggunakan konsep turunan fungsi untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Kemudian peserta didik mampu membuktikan rumus turunan fungsi trigonometri. Apa yang akan kalian pelajari hari ini? Kalian akan mempelajari penggunaan konsep turunan pertama dan kedua dalam menyelesaikan masalah. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar banyak sekali teori-teori dari turunan fungsi trigonometri. Hari ini kita akan melihat bagaimana penggunaannya dalam menyelesaikan soal-soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos x. Penyelesaiannya, perhatikan 2 ini adalah konstanta, kemudian cos x ini adalah suatu fungsi. Jadi kalau ada konstanta kali fungsi, nanti turunan pertamanya adalah konstantanya ini tidak diturunkan, jadi tetap. Yang diturunkan hanya fungsinya. Turunan dari cos x kemarin itu kan adalah negatif sin x. Nih. Maka kalian akan peroleh f aksen x-nya adalah negatif 2 sin x. Udah, gitu aja selesai. Selanjutnya kalian diminta menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x ditambah cosec x. Oke. Jadi ini kan bentuknya fungsi ditambah fungsi. Jadi kemarin sudah dikasih tahu bahwa turunan pertama dari fungsi ditambah fungsi adalah turunan pertama dari fungsi ditambah turunan pertama dari fungsi yang lainnya. Jadi kita misalkan sin x ini adalah u. Maka turunan pertama dari u, nih turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Kemudian V-nya adalah cosec x. Maka V aksennya, turunan pertamanya adalah negatif cosec x kali kotan x. Kemarinnya sudah kalian buktikan hasilnya ini ya. Kemudian, rumus dari turunan pertamanya adalah U aksen ditambah V aksen. Tinggal dimasukin aja. U aksennya adalah cos x, kemudian V aksennya adalah negatif cosec x kali kotan x. Atau bisa kalian nyatakan sebagai f aksen x sama dengan cos x dikurangi cosec x kali kotan x. Oke, selanjutnya tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x dikurangi 2 cos 2x. Oke, jadi kalau tandanya pengurangan sama aja turunan masing-masing dikurangi turunan masing-masing. Sekarang kita misalkan u itu adalah sin 3x. Nanti kalian akan peroleh u aksennya adalah, jadi cara nuruninnya adalah, nih kalian turunin dulu 3x-nya. Turunan 3x itu di kelas 11 kan sudah diajari bahwa turunan dari 3x, turunan dari kx itu adalah k. K-nya di sini kan 3, jadinya dia 3 kali turunan dari sin. Turunan dari sin kan cos. Nah, sekarang si 3x-nya ini ikut tidak diturunkan lagi, kayak gitu. Jadi, U-nya sin 3x, U aksennya adalah 3 kali cos 3x. Oke, jelas ya? Kemudian untuk V-nya itu adalah 2 kali cos 2x. Maka V aksennya, ini kan 2 itu konstanta, jadi kita biarin 2 kali, sekarang nih turunan dulu. Turunan dari cos 2, turunan dari 2x itu kan 2. 2 kali 2, 4. Kali turunan dari cos itu adalah negatif sin. Kayak kalian peroleh V aksennya adalah 4 kali negatif sin 2x. Itu hasilnya negatif 4 sin 2x. Maka kalian akan peroleh F aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen. F aksen X sama dengan, U aksennya adalah 3 cos 3x. Dikurangi V aksennya itu adalah, nih, negatif 4 sin 2x. Maka kalian peroleh F aksen X itu adalah, ini negatif kali negatif kan positif, sehingga F aksen X-nya menjadi 3 cos 3x ditambah 4 sin 2x.
Oke, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x kali tan x. Penyelesaiannya, oke ini fungsi kan, cos 2x itu fungsi. Tan 2x juga fungsi. Ini dia fx-nya memenuhi u kali v. Maka nanti penyelesaiannya, f aksen x-nya, turunan pertamanya itu adalah u aksen kali v ditambah u v aksen. Oke, jadi cara ngingetinnya kayak gitu. Sekarang kita misalkan u-nya adalah cos 2x. Maka u aksennya adalah sama kayak tadi. Turunkan dulu 2x-nya. Turunan 2x kan 2 kali. Sorry, ini harusnya sin 2x ya. Sebentar, kita perbaiki. Turunan dari cos itu adalah negatif sin 2x. Oke, jadi u aksennya kita ganti di sini. Negatif sin 2x. Atau boleh kita nyatakan sebagai negatif 2. Ini juga bisa diubah ya. Jadi sama dengan negatif 2 sin x. Oke. Ibu ulangi. U-nya adalah cos 2x. Jadi turunan pertamanya adalah 2 kali turunan dari cos. Itu adalah negatif sin. Ini tetap 2x-nya tidak berubah. Hasilnya nanti kalian akan punya. Nah, ini harusnya 2x. Oke, ini negatif 2 kali sin 2x. Itu adalah u aksennya. Dan v-nya adalah tan x. Nah, turunan pertama dari tan x itu adalah sekant kuadrat x. Maka f aksen x-nya adalah u aksen kali v ditambah uv aksen. F aksen x sama dengan u aksennya adalah negatif 2 sin 2x kali v-nya adalah tan x. Ditambah u-nya adalah cos 2x kali v aksennya adalah sekant kuadrat x. Ya, ini tidak ada yang bisa kita ubah, tidak ada yang bisa disederhanakan, jadi biarkan saja turunan pertamanya seperti ini. Tidak ada yang perlu kalian otak-atik lagi. Selanjutnya kita akan menentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos x dikurangi 1 per sin x. Cos x dikurangi 1 adalah suatu fungsi, sin x juga merupakan suatu fungsi. Misalkan u itu adalah cos x dikurangi 1, maka u aksennya adalah negatif sin x. Nih, turunan cos x itu kan negatif sin x, kemudian turunan dari setiap konstanta itu adalah 0. Ini sebenarnya negatif sin x dikurangi 0. Nah, dikurangi 0 kan bisa diabaikan, makanya u aksennya hanya negatif sin x. Kemudian v-nya adalah sin x, maka v aksennya adalah cos x. Jadi turunan sin kan cos x. Kemudian ingat lagi, untuk mencari turunan dari pembagian pada fungsi, itu turunan pertamanya dinyatakan sebagai u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Dengan u aksennya adalah negatif sin x kali v-nya adalah sin x dikurangi cos x dikurangi 1, ini adalah u-nya, kali v aksennya. V aksennya kan cos per sin kuadrat x. Jadi sin x-nya ini dikuadratkan kan hasilnya sin kuadrat x. Maka kalian akan peroleh negatif sin kuadrat x. Ini kan sin x kali sin x, sin kuadrat x dikurangi. Ini kalian kalikan ke sini. Cos x kali cos x, cos kuadrat x. Negatif 1 kali cos x, negatif cos x per sin kuadrat x. Maka f aksen x-nya akan kalian peroleh negatif sin kuadrat. Sekarang negatifnya kalian masuk ke dalam kurung, sehingga jadinya negatif cos kuadrat x. Negatif kali negatif kan jadi plus ditambah cos x per sin kuadrat x. Maka f aksen x-nya, ini kan sama-sama ada negatif nih. Ini negatif, ini negatif. Kita keluarkan. Kalian peroleh negatif sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ditambah cos x. Ini tetap. Jadi cuma sampai di sini kita keluarkan minusnya.
per sin kuadrat X. Kemudian kalian ingat lagi identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Sehingga kalian akan peroleh negatif 1 ditambah cos X per sin kuadrat X. Itu sama juga artinya dengan kalian bisa ubah jadi cos X dikurangi 1 per sin kuadrat X. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang ini instruksinya adalah dengan aturan rantai, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin kuadrat x. U-nya kita misalkan sin x, maka U aksennya adalah cos x. Dan N-nya di sini bernilai 2. Maka kalian akan peroleh F aksen X. Jadi kalau aturan rantai itu kan N kali U pangkat N dikurangi 1 kali U aksen. Maka kalian akan peroleh F aksen X-nya, N-nya 2, U-nya adalah sin X, pangkatnya awalnya dari N-nya 2, kita kurangi 1 kali, turunan dari sin X itu kan cos X. Maka kalian akan peroleh F aksen X-nya adalah 2 sin X cos X. Oke, sudah ketemu kayak gitu aja. Ini dengan aturan rantai, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x. Jadi ini misalkan U itu adalah 2x, maka kalian akan peroleh U aksennya 2. V-nya adalah cos U, maka V aksennya akan menjadi negatif sin U. F aksen X itu adalah U aksen kali V kali V aksen. Kalian akan peroleh U aksennya adalah 2, kali V-nya adalah cos U, kali V aksennya adalah negatif sin U. Kalian akan peroleh U itu nilainya adalah 2x. Nah, kemudian kalian akan peroleh turunan pertamanya negatif 2, jadi negatifnya kita bawa paling depan, negatif 2 cos 2x kali sin 2x. Oke, diketahui fx sama dengan cos pangkat 3x. Tentukan nilai f aksen 0. Jadi penyelesaiannya, kita harus tetap cari turunan pertama dari fx dulu. Oke, ini n-nya 3, u-nya cos x, maka u aksennya itu adalah negatif sin x. Jadi turunan cos itu adalah negatif sin x. Maka f aksen x-nya kita gunakan aturan rantai, jadinya n kali u pangkat n dikurangi 1 kali u aksen. Kalian akan peroleh n-nya kan 3 kali cos 3 dikurangi 1, n dikurangi 1 kali negatif sin x u aksennya. Maka kalian akan peroleh f aksen x-nya adalah negatif 3 cos kuadrat x kali sin x. Sekarang, kan kalian diminta menentukan nilai turunan pertama dari fungsi fx saat x-nya bernilai 0. Jadi setelah kalian peroleh turunan pertamanya, sekarang kalian ganti x-nya dengan 0. Maka kalian akan peroleh f aksen 0 sama dengan negatif 3 cos kuadrat 0 kali sin 0. Oke, cos 0 itu kan nilainya 1 kuadrat, itu tetap 1. Kemudian sin 0 itu hasilnya tetap 0. Jadi negatif 3 kali 1 kali 0 hasilnya 0. Ya ini udah susah-susah gitu ngitungnya, ternyata hasilnya 0. Ya sabarin aja. Oke. Selanjutnya diminta tentukan turunan kedua dari fx sama dengan cos kuadrat x. Penyelesaiannya, pertama kalian tentukan dulu turunan pertama dari fx. Oke, n-nya 2, u-nya cos x, maka u aksennya adalah negatif sin x. Kita gunakan aturan rantai, jadinya f aksen x sama dengan n kali u pangkat n dikurangi 1 kali u aksen. Sehingga kalian akan peroleh f aksen x sama dengan 2 kali cos pangkat 2 dikurangi 1x kali negatif sin x. Sehingga kalian akan peroleh f aksen x-nya adalah, ini harusnya negatif 2. Oke.
ini sudah, ini negatif 2 ya. 2 kali negatif kan negatif 2 kali 2 dikurangi 1 kan 1. Jadinya cos X kali sin X. Selanjutnya, untuk mencari turunan kedua, kalian turunkan 1 kali lagi si turunan pertama ini. Sehingga kalian akan peroleh turunan keduanya, tapi perhatikan, negatif 2 cos X kali sin X. Ini kan fungsi. Negatif 2 cos X itu fungsi. Sin X juga fungsi. Itu kan berarti f aksen X-nya dalam bentuk U kali V. Jadi cari turunan keduanya, kalian mesti pakai aturan perkalian pada turunan. Jadi kita akan gunakan turunan pertama, turunan yang hasilnya adalah U aksen kali V ditambah UV aksen. Kita cari dulu. Ini misalkan, oke, ini perlu diperbaiki sebentar. Oke, ini U-nya adalah negatif 2 cos X. Maka U aksennya adalah negatif 2 kali turunan dari cos X. Turunan cos X kan negatif sin X. Maka U aksennya adalah 2 sin X. Kemudian V-nya adalah sin X. Maka F lagi V aksennya itu adalah cos X. Maka kalian akan peroleh F double aksen X adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah 2 sin X kali V-nya adalah sin X ditambah negatif 2 cos X kali cos X. Sehingga kalian akan peroleh F double aksen X sama dengan 2 sin kuadrat X dikurangi 2 cos kuadrat X. Oke, biarin aja sampai di sana. Itu adalah turunan keduanya. Oke, kemudian diketahui Fx-nya adalah 6 sin X. Maka nilai dari F double aksen 2pi per 3 adalah, penyelesaiannya pertama kita cari dulu F aksen X-nya. Cari dulu hasil turunan pertamanya. Kita akan peroleh F aksen X-nya adalah 6 cos X. Turunan sin kan cos X. Maka selanjutnya kita tentukan F double aksen X-nya. F double aksen X berarti turunin ini. Turunin lagi sekali si F aksen X. Kalian akan peroleh 6 kali turunan cos X itu kan negatif sin X. Maka turunan keduanya menjadi negatif 6 sin X. Sekarang kita tentukan F double aksen 2pi per 3. Itu artinya nilai dari turunan keduanya saat X-nya bernilai 2pi per 3. Maka kalian akan peroleh F double aksen 2pi per 3 itu sama dengan negatif 6 kali sin 2pi per 3. Ya, sin 2pi per 3 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi negatif 6 kali setengah akar 3 itu hasilnya adalah negatif 3 akar 3. Jadi nilai fungsi F double aksen 2pi per 3 untuk Fx sama dengan 6 sin X itu bernilai negatif 3 akar 3. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.